Baik, mari kita melanjutkan pelajaran kita. Eksposisi surat 1 Petrus, sekarang bagian yang keempat. Dan teks yang akan dibahas adalah pasal 1 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. 1 Petrus 1 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu, dan mereka meneliti saat yang bagaimana dan bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Nah, kita sekarang melihat bahwa ada pembicaraan tentang keselamatan. Ayat yang ke-9 itu bicara tentang keselamatan adalah sesuatu yang sangat berharga. Tetapi di dalam ayat yang ke-10 ini lalu dimulai ditunjukkan bahwa keselamatan itu yang kita terima itu begitu berharga karena ada dua fakta yang menyebabkan keselamatan yang kita terima itu sangat-sangat berharga. Pertama, bahwa keselamatan itu diselidiki atau diteliti oleh para nabi. Lihat ayat yang di atas itu ya, ayat 10 ya. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi. Bahwa nabi-nabi meneliti keselamatan itu, padahal keselamatan itu diperuntukkan bagi kita. Tapi nabi-nabi itu sudah meneliti keselamatan itu, menunjukkan bahwa betapa berharganya keselamatan itu. Sekarang kita bandingkan dengan Matius 13 ayat 17. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Matius 10, 23, 24. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tapi tidak mendengarnya. Nah, ini penting sekali bahwa keselamatan kita yang berpusat pada Kristus itu sesungguhnya sudah diberitakan dalam perjanjian lama. Kristus diberitakan dari perjanjian lama sesaat setelah manusia jatuh dalam dosa, yaitu pada waktu Adam dan Hawa berbuat dosa, lalu ada firman atau semacam kutukan dalam perjanjian lama, yaitu bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Ya, lalu keturunan perempuan ini akan merabukan kepala. Keturunan perempuan itu pasti yang dimaksudkan adalah Kristus. Sehingga di dalam Kejadian 3 ayat 15 itu Kristus sudah dibicarakan di sana. Selanjutnya kepada nabi-nabi, kepada Abraham diberitakan. Lalu kepada Ishak, kepada Yakub, kepada Musa, lalu kepada nabi-nabi yang lain, Yesaya, Yeremia, Mika, dan lain sebagainya. Jadi ini semua sudah janji tentang Kristus, atau dengan kata lain, keselamatan kita dijanjikan di sini. Sekarang keselamatan itu diberikan di sini ketika Kristus datang bagi kita. Itu berarti bahwa keselamatan kita itu sudah ingin diketahui oleh Abraham, oleh Ishak, oleh Yakub, oleh Musa, oleh Yesaya,
Kenapa? Karena mereka itu lihatnya samar-samar saja. Ya. Mereka lihatnya samar-samar, mereka tidak pernah mendapatkan Kristus yang sesungguhnya. Mereka hanya mendapatkan Kristus yang dijanjikan. Sehingga mereka itu seperti melihat Kristus tapi samar-samar. Ya, Kristus yang dijanjikan. Tapi kita itu Kristus yang sungguh-sungguh real yang dinyatakan pada kita. Sehingga dinyatakan bahwa nabi-nabi ini, ya, ayat Matius 13:17, banyak nabi dan orang benar ingin melihat Kristus, tapi tidak sempat lihat, dan ingin mendengar apa yang kamu dengarkan, yaitu Injil tentang Kristus, tapi tidak dapat. Ya, sebagian orang dapat orang perjanjian lama, Simeon, ya, Simeon menunggu-nunggu begitu lama. Begitu datang Kristus, sang bayi itu dia lihat itu lalu dia bilang, sekarang hamba-Mu siap pergi dalam damai karena mataku telah melihat keselamatan. Jadi Simeon beruntung bahwa dia sempat lihat walaupun masih baik. Dia bersyukur karena hatiku telah melihat keselamatan. Tapi yang lama, yang lain-lain ini, mulai dari Adam dan Hawa, Abraham, Isa, Yakov, Musa, Yesaya, Yeremia, Mika, Yoel, semua nabi, mereka tidak sempat lihat sama sekali. Jadi mereka kepengen lihat, tapi tidak. Ya, tidak. Orang Israel hidup dalam pengharapan mesianik yang begitu dalam, sampai ada orang mengatakan bahwa kalau perempuan Ibrani Israel kalau sampai mandul itu dianggap musibah besar. Semua perempuan Israel kepengen hamil. Mengapa? Karena entah bagaimana ada harapan di dalam diri mereka. Siapa tahu yang dihamili, bukan yang dia hamil ya, dikandung ya. Siapa tahu yang dikandung itu adalah Mesias. Jadi kalau sampai dia tidak hamil-hamil, berarti peluang untuk melahirkan Mesias itu hilang. Jadi semua mengharapkan. Padahal sebenarnya kalau dipelajari Mesias mesti dapat dari suku Yehuda. Jadi harusnya perempuan Yehuda saja yang mengharapkan begitu. Tapi dalam kenyataannya semua perempuan Israel itu mengharapkan seperti itu. Jadi mereka mengharapkan luar biasa. Ya, luar biasa mengharapkan. Musa misalnya. Ya, Musa di dalam Ibrani pasal 6 dibilang bahwa dia menganggap penderitaan karena Kristus itu dia melihat ke depan jauh sebelumnya, jauh setelah itu. Jadi mereka cuma melihat ke depan tapi tidak mendapatkan Kristus yang real. Karena itu maka dibilang bahwa bayangkan kalau nabi-nabi kepengen tahu tapi mereka tidak tahu. Hanya lihat sama-sama. Kalau nabi-nabi kepengen dengar, tapi dengarnya hanya sayup-sayup. Tapi kamu ini mendapatkan Kristus secara utuh dan Injil secara utuh. Maka bukankah Injil itu begitu berharga? Ya. Mari kita bandingkan dengan Daniel. Waktu Daniel mendapatkan penglihatan tentang masa yang akan datang. Daniel 7:15-16. Maka aku Daniel terharu karena hal itu, dan penglihatan-penglihatan yang kulihat itu menggelisahkan aku. Lalu kudekati salah seorang dari mereka dan berdiri di sana, dan kuminta penjelasan tentang semua itu. Maka berkatalah ia kepadaku dan diberitahukannya kepadaku maknanya. Ya, ini Daniel ini banyak penglihatan ya. Di bagian awal kitab Daniel itu memang bersifat hurufiah, lebih banyak bersifat hurufiah. Tapi bagian tengah dari Daniel itu mulai penglihatan Daniel itu sudah bersifat simbolik semua. Jadi Daniel diberikan penglihatan-penglihatan. Dan karena itu kalau di sekolah teologi ya, dua kitab yang dibahas sama-sama itu adalah Daniel dan Wahyu. Karena dianggap sama, mempunyai ciri yang sama. Ya. Jadi Daniel ini melihat sesuatu yang jauh. Saya kalau saudara masih ingat saya khotbah tentang Israel. Saya bahas tentang nubuatan Daniel. Bahwa Daniel melihat ada satu patung yang besar, ya. Tiba-tiba satu batu melayang. Ini patung ini di sini emas, lalu ini tembaga, lalu ini, lalu di bagian dari besi. Tiba-tiba datang satu batu hantam lalu robohlah patung besar. Nah,
Lalu diberikan arti di sana yang masih mendapat kerajaan apa? Babel, lalu Persia. Nah, semua akhirnya hancur dan muncul satu kerajaan. Lalu di dalam Daniel pasal 7 juga dikatakan bahwa aku melihat seseorang seperti anak manusia turun dari langit. Itu di dalam kitab Daniel. Jadi Daniel melihat ada semacam anak manusia turun dari langit. Nah, Daniel bingung ini apa semua maksudnya. Nah, lalu dia bertanya kepada seorang untuk memberitahu. Berarti penglihatan kepada masa yang akan datang tentang keselamatan itu menjadi sesuatu daya tarik tersendiri bagi para nabi atau pada orang-orang perjanjian lama. Sehingga ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya keselamatan itu. Saya sekarang di sekolah teologi lagi bahas kristologi. Saya bahas tentang nama-nama Yesus. Dan salah satu nama atau gelar yang dipakai Yesus adalah anak manusia. Dan menarik sekali bahwa Yesus lebih suka menyebut dirinya anak manusia daripada anak Allah. Kalau kita hitung anak manusia untuk Yesus, Yesus seringkali menyebut dirinya, dia suka itu sebutan. Sebab anak manusia datang mencari menyelamatkan yang hilang. Kamu akan melihat anak manusia datang di awan-awan. Gitu? Lalu apa lagi? Ya. Di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Anak manusia, anak manusia. Nah, apa artinya Yesus sebagai anak manusia? Di satu sisi dia sebagai anak manusia, berarti dia juga manusia. Sama seperti dia anak Allah, sama dengan Allah, dia anak manusia, maka itu sama dengan manusia. Tapi di sisi lain, kenapa dia suka dan kenapa sampai imam besar merasa marah ketika Yesus bilang, engkau akan melihat anak manusia turun dari langit. Dan engkau akan melihat anak manusia datang di awan-awan disertai dengan para malaikatnya. Langsung imam mengoyak bajunya. Untuk apa lagi kita perlu saksi? Dia menghujat, bunuh dia. Mengapa? Karena mereka tahu apa yang dibicarakan oleh Daniel. Daniel bilang, aku melihat seorang serupa anak manusia turun dari langit. Nah, waktu Yesus omong begitu, dan kata lain dia mau bilang, kalian tahu siapa anak manusia yang dibicarakan Daniel? Saya. Ya, makanya begini menghujat ya. Jadi itu manusia, ya betul manusia. Tapi ini manusia luar biasa karena turun dari langit. Nah, itu yang dilihat oleh Daniel. Dan Yesus mengambil itu dan pergunakannya. Berarti saudara lihat bahwa Daniel pada waktu itu sudah lihat ke jauh, melihat Kristus. Tapi cuma bayang-bayang saja. Ya kan? Lihat bayang-bayang saja. Tapi kita sekarang bukan melihat Kristus bayang-bayang, tapi realita sesungguhnya. Berarti keselamatan kita itu begitu berharga karena para nabi berusaha menyelidiki itu. Bukan cuma nabi. Sekarang lihat ayat 12 dulu. Kalimat terakhir. Hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Nah, saudara-saudara, bukan cuma nabi yang kepengen tahu, tapi juga malaikat-malaikat juga kepengen tahu keselamatan kita itu ya. Ini luar biasa. Malaikat tidak diberitahu tentang rencana keselamatan. Ya. Malaikat tidak diberitahu. Malaikat itu hanya agen yang bantu tugas saja, ya. Ini hari Kristus mau lahir di Bethlehem, beritahu para gembala. Gitu. Yusuf mau ceraikan Maria, tolong omong Yusuf begini. Jadi mereka hanya aktif, malaikat ini aktif sekali dalam peristiwa-peristiwa Kristus, tapi mereka tidak tahu rancangannya bagaimana. Nabi-nabi masih untung karena dibukakan sedikit sehingga mereka tahu, tapi malaikat gelap. Tapi kita, Kristus dinyatakan kepada kita 100%. Wah, luar biasa. Untung mana rasul-rasul dan kita? Kita bicara ya, malaikat tidak diberitahu sama sekali. Nabi-nabi dibukakan sedikit, bayang-bayang. Kristus datang, disaksikan langsung. Dia mengajar, disaksikan langsung oleh para rasul.
Kita sekarang cuma lihat ke belakang, tidak pernah ketemu Kristus langsung. Mana lebih beruntung? Malaikat sudah pasti tidak, karena tidak tahu apa-apa, hanya pembantu ya yang melaksanakan tugas keselamatan, tapi tidak dibukakan. Nabi-nabi cuma lihat bayang-bayang. Sekarang antara rasul dan kita, ya, kenapa? Karena kita sudah tahu ini betul Yesus yang dijanjikan. Kalau nabi-nabi yang rasul dulu sementara Yesus mengajar, baik itu betul Yesus yang Mesias yang dijanjikan. Tapi kan mereka akhirnya sudah percaya. Kalau para rasul percaya, sebagian para rasul percaya karena mereka melihat. Ya. Melihat langsung Kristus. Tapi kalau kita kan tidak melihat Kristus, hanya. Ya, berarti yang lebih untung siapa? Ya. Sebenarnya kita. Kenapa? Kan kita tidak lihat kalau kita untung bagaimana. Kalau memang iman yang sesungguhnya kan iman yang tanpa melihat. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Yang lain. Apa untungnya, kelebihannya kita dari para rasul dalam urusan pengenalan akhir Kristus? Bagaimana? Rasul-rasul kenapa? Ini kan bukan urusan tahu perjanjian lama atau tidak, tapi masalahnya adalah mereka ketemu langsung dengan Kristus. Apa kelebihan kita dari mereka? Keuntungan kita karena kita lihat membuat lalu lihat pengenalan. Ya, jadi itu beberapa pandangan ini menarik. Jadi begini ya, orang perjanjian lama, mereka para rasul termasuk orang perjanjian lama. Ya mereka tahu juga Kristus dari perjanjian lama, tapi penggambaran utuh dia sesungguhnya seperti apa, mereka mengalami langsung. Tapi secara teoritis kalau mereka suruh bikin doktrin, mereka suka. Ya, mengapa? Kalau kita berdiri sekarang di sini, ini sudah lengkap semua seperti Sonya bilang. Mau apa? Mau kristologi, mau apa? Doktrin Tritunggal, mau apa segala macam, kita sudah tahu semua. Karena kita sekarang ini mewarisi semua. Mereka dan karena mereka ada di sini, para rasul di sini. Mereka step by step, sebentar kenal ini sedikit, lalu kenal ini sedikit, lalu kenal sedikit, bertahap. Tapi sekarang katakanlah bahwa mereka dengar, tapi kita di sini ini menerima semua secara utuh di sini. Termasuk dengan perjanjian lama sekalian. Para rasul ada yang mati sebelum perjanjian baru selesai ditulis. Ya. Petrus misalnya. Paulus coba mati sekitar tahun 60-an. Mungkin Paulus sekitar tahun 64 matinya. Ya. Waktu Petrus dan Paulus mati, kitab Wahyu belum ada. Surat-surat Yohanes juga belum ada. Yohanes adalah rasul terakhir yang mati. Dan hanya dia satu-satunya rasul yang mati baik-baik. Mati dalam usia tua, maksudnya mati baik-baik ini tidak mati syahid. Mati wajar dalam usia yang sangat tua. Tapi yang lain mati syahid semua. Sehingga yang lain mati syahid semua itu tidak pernah baca surat 1 Yohanes, 2 Yohanes. Tidak pernah baca kitab Wahyu, tidak pernah. Ya kan? Nah kalau begitu, padahal
Di dalam kitab itu banyak dijelaskan tentang Kristus. Berikut lagi adalah bahwa ada banyak rasul yang mungkin tidak dapat kena baca surat Paulus. Karena surat Paulus itu hanya diberikan misalnya kepada Galatia. Thomas tidak pernah tahu itu surat Galatia. Ya kan? Ada surat kepada jemaat di Korintus misalnya. Andreas mungkin tidak pernah tahu itu surat Korintus. Nah, jadi waktu mereka hidup itu surat-surat masih terpisah dan mereka belum menemukan satu kitab perjanjian baru yang utuh sampai sekarang, di mana pengenalan terhadap Kristus menjadi lengkap. Tidak. Maka rasul-rasul paling mereka pegang ajaran Yesus, tapi surat ini Paulus berikan dan mereka tidak tahu. Surat Yohanes kasih di sana, yang lain tidak tahu. Surat ini yang lain tahu, yang lain tidak tahu. Tapi kita mewarisi kanon perjanjian baru yang 27 kitab ini lengkap. Masih kurang dari itu, tambah perjanjian lama lagi. Wah, berarti pemahaman kita tentang Kristus ini begitu komplit, luar biasa, lebih komplit dari para rasul. Ya. Jadi berarti sebenarnya adalah bahwa kita sekarang yang hidup sekarang ini beruntung sekali bahwa kita mempunyai kemungkinan pengenalan kepada Kristus jauh lebih baik daripada semua. Para penulis Alkitab ya mereka menulis, tapi mereka menulis punya mereka, tapi mereka tidak tahu yang surat lain. Kita dapatkan semua. Ya, karena itu maka beruntunglah kita bahwa keselamatan itu kita dapatkan. Keselamatan itu yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat, yang diselidiki oleh para nabi, tapi yang kepada kamu diberikan secara sempurna. Wah, berarti kita bersyukur bahwa kita hidup di zaman ini dan karenanya punya peluang untuk mengenal Kristus lebih dalam. Sayangnya ada banyak kita yang hidup dalam zaman seperti ini tapi tidak memanfaatkan peluang sedemikian rupa untuk mengenal Kristus. Ada satu ilustrasi saya pernah baca, ada 4 orang buta. Mereka pernah melihat sebelumnya tapi lalu buta. Tapi mereka tidak pernah lihat gajah. Tapi mereka setelah itu hanya diceritakan saja, ada satu binatang namanya gajah. Tapi mereka tidak pernah tahu. Lalu dibawalah 4 orang buta ini kepada gajah. Setelah itu suruh orang buta pertama raba ini gajah. Dia pegang kena kaki. Lalu dia mendeskripsikannya, gajah itu seperti tiang. Orang kedua suruh pegang. Dia pegang kena belalai. Lalu dia deskripsikan gajah itu seperti ular raksasa. Lalu yang ketiga pegang kena telinga. Lalu dia bilang gajah itu seperti kipas besar. Lalu yang keempat pegang kena ekor. Lalu dia bilang gajah itu seperti sapu. Ya. Nah sekarang apakah masing-masing benar? Benar, hanya untuk apa yang dia lihat. Tapi komplit tidak. Tapi kita mata terbuka semua dan lihat gajah itu dari ujung sampai ke ujung, dan kita deskripsikan gajah secara tepat. Gajah itu begini, kakinya begini, belalainya begini, telinganya begini, mulutnya begini, kita deskripsikan secara lengkap. Nah, maka beruntunglah kita yang adalah orang-orang percaya. Ya. Karena itu kalau saudara hidup harus berusaha mengenal Tuhan lebih dalam. Ya, jangan tidak memanfaatkan kesempatan. Oke, jadi itulah pentingnya keselamatan kita. Para nabi ingin mengetahui, ingin menyelidikinya. Para malaikat ingin mengetahui. Kedua, para nabi dalam perjanjian lama menulis kitab suci, tapi mereka tidak mengerti sepenuhnya apa yang mereka tulis. Dan mereka lalu menyelidiki dan meneliti dan cari tahu. Coba lihat baik-baik ayat 10 dan 11. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Perhatikan ini, nabi-nabi bernubuat. Bernubuat tentang apa? Kasih karunia. Ini pasti kasih karunia dalam Kristus. Ya. Diuntukkan bagimu. Jadi nubuat-nubuat itu untuk kamu. Nabi-nabi bernubuat. Tapi ayat 11. Dan mereka meneliti saat yang mana dan bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus. Jadi bayangkan saudara ya, dan mereka meneliti, berarti waktu mereka tulis juga mereka
Belum tahu dong. Karena belum tahu itulah maka mereka mau meneliti. Kalau sudah tahu, untuk apa diteliti? Jadi pada waktu nabi-nabi menulis tentang Kristus pun mereka tidak tahu sepenuhnya. Karena itulah maka mereka lalu meneliti kapan ini terjadi. Kepada Yesaya ditulis seorang anak akan dilahirkan bagi kita, seorang putra diberikan bagi kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebut orang bla 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 bla. Yesaya berpikir, ini siapa sebenarnya? Meneliti itu, kapan itu terjadi? Ini siapa sesungguhnya? Tidak mudah, saudara ya. Tidak mudah berdiri di posisi nabi-nabi untuk melihat ke sana dan menerka. Suka. Tapi sangat mudah dan sangat gampang bagi kita kalau kita berdiri di situ dan melihat ke belakang, karena sudah terjadi. Karena itu menafsir nubuat lebih sukar dari menafsir sejarah. Sejarah itu sudah terjadi. Kalau kita menafsir sejarah, kita berdiri di sini dan lihat ke belakang. Oh, sejarahnya begini, sudah tahu, tafsir semua. Tapi kalau nubuat, berdiri di sini dan mulai menafsirkan bayang-bayang ke sana, sama tahu. Ya kan? Nah, waktu Kristus belum datang, semua nabi berdiri di sini dan mulai memperkirakan ini siapa sebenarnya. Bukan hanya orang-orang yang lain juga datang. Karena itu maka jikalau ada orang muncul bilang, akulah Kristus, semua, atau ada orang yang berani menyolok sedikit saja, orang sudah duga jangan sampai dia. Ingat Yohanes Pembaptis, dia berkhotbah sedemikian rupa, lalu ahli-ahli Taurat orang-orang utus, apakah engkau dia yang dijanjikan? Yohanes bilang, tidak, akulah suara yang berseru-seru bagimu. Untung Yohanes tahu diri, berani bilang, iya, lu lihat sudah, inilah aku. Maka selesailah cerita, ya kan? Mereka akan angkat dia sedemikian rupa. Ya. Nah, jadi waktu berdiri di sini sebelum Kristus datang memang sukar diketahui. Tapi kalau kita yang berdiri di sini tahu, oh Kristus datang, ya sudah, dia ini, Yesus itulah Kristus. Nanti sama dengan antikristusnya. Kalau antikristus belum datang, kita berdiri di sini, kita mulai tebak-tebak siapa antikristus, maka mulai muncul banyak tebakan. Ya, Saddam Hussein adalah antikristus, Kaisar Nero antikristus, si Bill Gates antikristus, Paus antikristus, Martin Luther antikristus. Hampir menurut seorang penafsir, hampir semua orang mendeskripsikan musuh bebuyutannya sebagai antikristus. Antikristusnya belum datang, kita boleh tebak-tebak. Tapi nanti kalau antikristus sudah datang, kita tinggal berdiri di belakang sini, kita lihat terbalik. Oh, ini kita tahu. Ya, begitu ya. Jadi sekarang kita belum tahu karena masih bersifat nubuatan. Kalau dia sudah datang, kita pasti tahu. Ya. Antikristus kecil sudah datang, tapi antikristus besar, nah itu yang belum menyatakan diri. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa mereka menulis bukan dari diri mereka sendiri, tapi dari Tuhan. Jadi bagian ini menunjukkan adanya pewahyuan dan pengilhaman dalam penulisan kitab suci. Nabi-nabi bisa menulis sesuatu yang mereka sendiri tidak tahu. Kalau ini bukan pengilhaman, ini orang gila yang menulis sesuatu yang tidak tahu. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan melahirkan. Ya, kata bahasa Ibrani adalah Alma, yang menunjukkan pada perempuan yang belum pernah kawin akan melahirkan. Tuhan sendiri akan berikan pertanda. Mereka pikir ini siapa ini? Ya, gelap. Mereka omong tapi tidak jelas siapa. Berarti kalau itu dari pikiran sendiri, tidak mungkin orang menulis sesuatu yang tidak dia ketahui. Kecuali memang Roh Kudus memberikan sesuatu, ada pewahyuan, pengilhaman. Orang bisa menulis sesuatu, tapi dia sendiri kurang mengerti apa maksudnya. Ya. Kedua, bahwa mereka menuliskan firman Tuhan, tapi mereka sendiri tidak mengerti. Juga menunjukkan bahwa tulisan itu tujuannya bukan hanya untuk mereka sendiri, tapi untuk kita. Calvin menggambarkan bahwa nabi-nabi menyiapkan meja dengan makanannya, tapi kitalah yang makan. Ya. Lebih beruntung mana tuh ya?
Ya makanya. Nah, jadi mereka sendiri menulis, tapi mereka tidak terlalu ini ya. Bahkan ketika Kristus datang, mereka sudah mati. Nah, menyesal ya rasanya ya. Tapi ya, mereka juga diselamatkan karena keiman mereka kepada janji. Ya. Iman mereka, iman ke depan. Simon Petrus, rasul-rasul yang lain, iman mereka ada pada titik ini. Tapi iman kita adalah iman ke belakang. Jadi semua diselamatkan. Simon Petrus dan teman-teman rasul-rasul orang pada zaman Yesus diselamatkan oleh Kristus yang sedang datang. Orang perjanjian lama diselamatkan melalui iman kepada Kristus yang akan datang. Tapi kita diselamatkan oleh iman kepada Kristus yang sudah datang. Jadi lu mau hidup zaman kapan saja, syaratnya mesti iman pada Kristus. Begitu. Tidak bisa di luar Kristus, harus dalam Kristus. Entah ke depan, entah pada saat itu, entah ke belakang, pokoknya sentralnya harus Kristus. Itulah sebabnya kita percaya Abraham, Ishak, Yakub itu akan selamat. Diselamatkan siapa? Yesus juru selamatnya. Kok bisa? Yesusnya belum lahir. Ya, mereka beriman pada Kristus yang akan datang. Selesai. Dan Yesus tetap satu-satunya jalan ke surga. Ya. Jadi nabi-nabi menyiapkan meja dengan makanannya, tapi kitalah yang makan. Senang juga ya. Jadi enak mana sebenarnya? Enak nabi atau kita? Tapi juga berbahagialah para nabi ya. Karena mereka menulis, mereka siap meja, siap makanan, tapi bukan hanya untuk mereka. Ya. Nah ini juga penting bagi kita. Kadang-kadang kita capek ya, tapi bukan untuk kita ya. Seringkali kita mau kalau kita yang capek mesti kita yang makan. Tapi kadang-kadang Tuhan mau memberikan kepada kita. Lu siap capek-capek, tapi bukan lu yang nikmati, orang lain yang akan nikmati. Apakah saudara sakit hati kalau begitu? Tidak boleh. Mesti belajar dari nabi-nabi. Lihat penerapannya. Dalam pelayanan sering kita hanya mendapatkan sedikit atau tidak dapat apa-apa, dan bahkan bisa saja harus rugi dan berkorban. Tapi ini harus tetap mau kita lakukan demi orang lain. Ingat, pelayanan bukan hanya untuk kita, tapi untuk orang lain. Dan kita harus tetap melakukan dengan semangat dan sungguh-sungguh. Bandingkan dengan nabi-nabi itu yang juga melakukan dengan sungguh-sungguh, bukan dengan asal-asalan. Padahal mereka tidak dapat apa-apa. Ya kan? Waktu Kristus datang mereka sudah mati, tapi mereka mempersiapkan meja dan makanan itu dengan sungguh-sungguh. Tapi kitalah yang memakannya. Ada upah juga bagi mereka. Ya. Misalnya dalam mengajar sekolah minggu, dalam mengurus komisi pemuda, atau dalam soal membeli gedung gereja. Kalau saudara sudah tua, saudara mungkin tidak dapat apa-apa dari itu gedung. Ya. Kalau kita ambil contoh Porovidara misalnya ya. Ya kerja begini. Tapi dia mau menikmati apa? Ya mungkin umurnya sudah tidak lama lah. Ini bukan nubuat beliau ya. Ini kan dilihat dari sisi umur saja. Dari sisi manusia, mungkin dia berpikir dia tidak berharap untuk menikmati gedung ini 10 tahun yang akan datang. Tapi mereka berjuang untuk orang lain yang akan datang. Kita sekarang juga berjuang dalam pelayanan itu bukan hanya untuk kita. Kita satu saat semua akan lengser. Termasuk saya, ya kan? Akan lengser. Tapi kenapa kita mesti repot-repot? Kalau saya mau enak ya tak usah. Sewa hotel saya tidak usah repot-repot. Kapan nanti pendeta yang ganti saya baru dia urus. Tidak. Tapi kita mesti berjuang sekalipun bukan untuk kita. Atau kita dapat sedikit pun tidak apa-apa. Orang lain yang menikmati. Kita harus mau melakukan itu. Oke. Sekarang nomor 3. Roh Kristus dikatakan ada dalam mereka, dalam nabi-nabi. Ayat 11. Dan mereka, nabi-nabi ini, meneliti saat yang mana kapan Kristus datang. Mereka meneliti. Dan bagaimana waktu datang itu tandanya bagaimana? Yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka. Nah, sekarang ini menarik untuk dipikirkan.
Nabi-nabi itu ada dalam perjanjian lama. Mereka ada di sini. Kristus datang di sini. Kita ada pada zaman perjanjian lama. Mereka mendapatkan nubuat tentang Kristus. Lalu mereka meneliti itu. Tapi dikatakan bahwa mereka meneliti bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka. Berarti Roh Kristus ada di dalam para nabi yang hidup di dalam perjanjian lama. Kristusnya sendiri belum datang, belum lahir, karena ini masih nubuatan. Biarpun Kristus sendiri belum datang ke dalam dunia, tapi Roh Kristus sudah ada di dalam orang-orang perjanjian lama. Ya, sudah ada dalam orang-orang perjanjian lama. Ini menunjukkan pada kekekalan dari Yesus, karena dia sudah ada pada zaman perjanjian lama. Sekarang saudara, kalau Kristusnya baru ada di sini, tapi rohnya sudah ada di sini, bagaimana Kristus bisa tidak ada, tapi rohnya ada? Tidak bisa. Kalau rohnya ada dalam orang perjanjian lama, berarti dia sendiri sudah ada pada zaman perjanjian lama. Dan ini menunjukkan kekekalan dia. Kristus adalah satu-satunya orang yang sudah ada sebelum dilahirkan. Ini yang disebut sebagai pra-eksistensi dari Kristus. Dia sudah ada sebelum dilahirkan. Yang lain itu baru ada waktu dilahirkan atau waktu dalam kandungan ibu. Tapi Kristuslah yang sudah ada. Pendeta Yakob Nahwai itu membuat sebuah buku. Ada 2 buah buku. Buku pertama judulnya Jalan ke Surga Telah Rata. The Way to the Heaven is Now Strike. Jalan ke Surga telah rata. Buku yang kedua adalah Allah Mana Seperti Allah. Ini 2 buku favorit saya pada waktu kecil. Mengapa? Karena bapak saya itu punya pengkhotbah andalan adalah Yakob Nahwai. Karena itu semua kaset khotbah Yakob Nahwai ada. Berjejer-jejer panjang. Semua bukunya Yakob Nahwai ada sih. Nah, karena saya juga baru belajar, maka otomatis saya mendengar kaset itu, membaca buku Yakob Nahwai dan sebagainya. Ya. Belakangan setelah saya mengerti teologi, saya banyak tidak setuju dengan pandangan dia, dengan Yakob Nahwai. Tapi pokoknya pada waktu itu saya sangat senang dengan tulisan Yakob Nahwai ini, dan 2 buku itu saya baca terus bolak-balik. Jalan ke Surga Telah Rata dan Allah Mana Seperti Allah. 2 buku ini adalah mengupas Kristus dalam setiap kitab perjanjian lama. Jadi bab 1 Kristus dalam Kejadian, bab kedua Kristus dalam kitab Keluaran, Kristus dalam kitab Imamat, sampai Kristus dalam kitab Maliaki. Wah, itu luar biasa. Sayang buku itu entah sama pinjam, sekarang sudah tidak ada lagi. Tapi itu menarik bahwa ternyata Kristus sudah ditampakkan di dalam semua kitab perjanjian lama, hanya sama-sama. Ya, hanya sama-sama. Tapi dia sudah ditampilkan di sana. Dia sudah ada dalam zaman perjanjian lama. Jikalau tidak, mana mungkin Roh Kristus bisa ada di dalam diri nabi-nabi. Tidak. Jadi ini kita bisa pakai menjadi salah satu argumentasi dari kekekalan Kristus, dan itu menunjukkan dia Allah. Jikalau dia bukan Allah, ya, kalau dia bukan Tuhan, tidak mungkin dia mempunyai roh yang ada dalam para nabi. Poin B-nya, ini tentu tidak menunjuk pada roh dari manusia Yesus, karena ini terjadi pada zaman perjanjian lama, di mana inkarnasi belum terjadi. Ini menunjukkan pada Logos. Ingat ya, Kristusnya, pribadi Kristus kekal, sudah ada dari kekal. Tapi manusia Yesus Kristus tidak kekal. Manusia Yesus Kristus itu diciptakan.
Karena itu tubuh Kristus, jiwa atau roh Kristus sebagai manusia itu diciptakan dan tidak kekal. Sama seperti kita. Kekekalannya adalah kekekalan dia sebagai. Sekarang sebelumnya begini ya. Waktu dia lahir, nama yang diberikan apa? Yesus. Sebelum dia lahir, nama siapa? Waktu lahir, Yusuf diberitahu anak itu kasih namanya Yesus. Jadi Yesus itu adalah nama manusianya. Sebelum dia lahir, namanya siapa? Oh bukan, Immanuel itu kan gelar yang diberikan setelah dia lahir. Ya? Tak tahu. Waduh, ini sudah belajar teologi yang begitu lama nih. Masih ada juga yang tidak diketahui ya. Gampang saja. Ya toh? Hologos proston theo. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu Allah. Berarti sebelum dia lahir apa nama jadi manusia namanya apa? Firman. Bahasa Yunani apa? Logos. Berarti dia sebelum jadi manusia itu namanya Logos. Logos, begitu Logos berinkarnasi lalu diberi nama manusia Yesus. Jadi Yesus itu nama manusianya. Pernah di radio ada orang tanya, Pak, kalau orang anaknya lahir kasih nama Yesus boleh atau tidak? Oh boleh saja, itu kan nama manusia, ya kan? Ada petinju namanya Franciscus de Jesus. Ada pemain bola namanya Jesus Navas dari Manchester City. Ini saya hobi bola jadi saya tahu semua pemain. Apalagi banyak itu. Lalu tanya lagi, kalau anak lahir diberi nama Kristus, boleh atau tidak? Tidak boleh. Boleh tidak kasih nama anak Kristus? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena Kristus artinya kan diurapi. Tidak ada orang yang diurapi selain Kristus. Loh, kalau saya mau anak ini, anak saya adalah anak yang diurapi Tuhan, karena saya kasih nama dia Kristus. Beda, Pak. Kenapa? Karena dia Allah, Kristus Allah diurapi. Allah yang diurapi dia. Saya memberitahu nama anak saya ini diurapi ini tidak mau bermaksud bahwa dia Allah. Saya hanya mau saja dia diurapi. Saya kasih nama dia Kristus. Apa alasan? Kristus itu jabatan yang diurapi. Semua yang diurapi itu Kristus. Ya. Semua yang diurapi itu Kristus. Termasuk nabi-nabi perjanjian lama yang diurapi itu sebenarnya adalah Kristus, Masiah. Hanya memang nanti ada Sang Mesias yang satu itu yang memang lain. Tapi rata-rata semua yang diurapi itu adalah Mesias atau Masiah. Karena itu sebenarnya memberi nama anak Kristus juga tidak ada masalah. Memberi nama Yesus juga tidak ada masalah. Tapi kalau memberi nama anak Yesus Kristus, nah itu yang masalah. Mengapa? Karena kalau kita sudah memberi nama anak Yesus Kristus, itu sudah terkait dengan satu tokoh yang identik dengan Jesus of Nazareth.
Tapi kembali, itu nama manusia. Tapi dia disebut Alkitab sebagai Logos. Nah, karena dia manusia ini, manusianya itu diciptakan, tidak kekal. Karena itu maka rohnya juga, roh manusia tidak kekal. Karena itu bukan roh manusianya yang mendiami para nabi. Bukan. Nah terus, roh mana yang mendiami para nabi? Logos itu. Jadi Logos itu yang ada di dalam diri para nabi. Bukan roh manusia Yesus. Roh manusia Yesus tidak kekal. Sampai di sini paham? Poin 4 ayat 11. Ayat 11b. Segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul dia sesudah itu. Jadi ini roh Kristus itu bicara kepada para nabi tentang segala penderitaan yang menimpa Kristus, segala kemuliaan yang menyusul setelah itu. Jadi Kristus mengalami penderitaan, baru kemuliaan. Kalau kita jadi pengikut Kristus, mesti menderita dulu, baru kemuliaan. Kalau kemuliaan dulu baru menderita, namanya masuk neraka. Ya, tapi kalau menderita dulu di dunia, baru kemuliaan. Ya, jadi semua ini harusnya membuat kita menghargai keselamatan kita itu secara luar biasa, karena para malaikat dan juga nabi-nabi mempersiapkan semua itu, ingin tahu semua itu, selidiki semua itu. Tapi kita sekarang terima dengan utuh dan sempurna. Bahkan bagi kita yang sekarang menerima lebih utuh dan sempurna daripada para rasul, kita lebih daripada itu. Karena itu kalau saudara hidup hari ini tapi tidak kenal Kristus, itu keterlaluan sekali. Ya, kita tidak kenal Kristus. Kemarin saya baru injili orang. Saya diminta tolong oleh Pak Semi dan Ibu Seri. Sepupu mereka ini ikut gereja di Paulus Tribrata dan fanatik sekali. Dan mereka datang di Kupang. Dan akhirnya keluarga memutuskan bahwa sebaiknya pertemukan mereka dengan saya. Lalu akhirnya saya pergi kemarin. Tapi lalu saya tanya keluarga, ini pertemuan ini dalam rangka apa? Apakah suami istri yang jemaatnya Paulus Tribrata itu tahu bahwa saya diminta untuk berbicara dengan mereka? Mereka tidak tahu. Dan terus kita ngomongnya bagaimana, cara masuknya ini bagaimana? Masa kalau orang datang nanti mereka pikir ini dihakimi atau bagaimana? Kecuali ada satu ibadah begitu baru saya khotbah lalu saudara sengaja bertanya atau bagaimana? Kita pikir-pikir mereka tahan dulu itu 2 orang sini sambil kita rembukan di sini bagaimana caranya? Saya bilang aduh kalau begitu tidak ketemu, to the point saja lah. Ya, yang semua keluar biar mereka 2 datang sini. Mereka 2 duduk, saya bilang jujur saja, saya di sini diminta oleh keluarga untuk bicara pada Pak dan Ibu, karena Pak dan Ibu dirasa terlibat di dalam gereja yang sesat. Karena percaya Tuhan Yesus akan datang tahun 2029 dan lain sebagainya dengan Paulus Tribrata. Jadi saya diminta untuk sekedar tukar pikiran lah kepada saudara-saudara, Bapak Ibu. Mengapa saya omong? Karena saya cerita pada dia. Terus terang bahwa saya ini tahu ajarannya Paulus Tribrata. Kalau waktu Paulus Tribrata datang di seminar di sini, saya ada bahkan terjadi ketegangan antara saya dan dia bahkan usir saya dalam nama Yesus. Ya, dia hari saya nyala engkau dalam nama Yesus. Ya, tapi saya tuding dia kalau kau nabi palsu, kau usir juga tidak akan apa-apa. Ya, pada waktu itu heboh aja. Lalu setelah itu dia pergi ke Papua dan langsung bilang gara-gara saya ditentang oleh pendeta Esra di Kupang, sekarang pendeta Esra bisu. Tapi Anda lihat saya sampai hari ini masih bicara tidak dengan bisu. Nah, lalu setelah itu, karena itu maka keluarga merasa bahwa saya mungkin orang yang tepat untuk berbicara kepada Bapak dan Ibu.
Saya sudah ngomong itu, dia bilang, oh ya. Sekarang saya mulai saja bahwa saya kepengen tahu dulu ya. Kok Alkitab Matius 24 ayat 36 tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, anak pun tidak, hanya Bapa. Kok bagaimana sampai Pak Paulus Tribrata dan para jemaat semua diajarkan bahwa Yesus bisa datang tahun 2029 itu bagaimana? Penjelasan ayat itu. Lalu dia jawab, Pak, memang tentang hari dan saat itu tidak seorang pun tahu. Bahasa Alkitab itu Pak ditulis bukan dalam bahasa Indonesia, tapi bahasa aslinya itu dalam bahasa Hebrew. Itu kata yang digunakan santo adalah hemera dan hora. Nah, kata hemera dan hora yang dipakai di sana untuk hari dan saat itu, dan oleh Alkitab King James diterjemahkan the day and hour, jam, hari dan jam. Jadi memang Pak, hari dan jam tidak ada yang kita tahu. Tapi bulan, tahun, zamannya kan bisa. Bapak kan seorang pendeta, ya kan? Bapak kan seorang pendeta. Mana ada ayat yang bilang kita tidak bisa tahu zaman? Saya dengar dia omong, habis dia omong saya bilang begini, Pak, saya tahu. Memang Alkitab itu tidak ditulis dalam bahasa Indonesia. Bahasa asli Alkitab itu ada 3. Pertama itu adalah Ibrani, Hebrew, kedua adalah Yunani, Greek, dan yang ketiga adalah bahasa Aramaik. Nah, tapi secara umum perjanjian lama itu ditulis dalam Hebrew, Ibrani, perjanjian baru dalam Yunani. Jadi yang tadi Bapak bilang hemera dan hora itu bukan bahasa Hebrew Pak, itu bahasa Greek, Yunani. Ya. Kedua, Bapak bilang hemera dan hora. Lalu Bapak juga nanti sebentar saya jelaskan. Tapi Bapak bilang tentang hari dan saat itu orang bisa tahu, tapi zaman tidak. Anda bilang saya kan sebagai seorang pendeta kan tentu tahu ayat. Ya, saya tahu. Kalau begitu sekarang 1 Tesalonika pasal 5. Mari Pak buka Alkitab. Lalu baca. Waktu dibuka Alkitab dibaca, saudara-saudara, tentang zaman. Apa itu bahasanya? Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepada. Ya. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan padamu. Terus ayat 2. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Ya, karena kamu sendiri tahu bahwa Tuhan datang seperti pencuri. Ini tentang zaman dan masa. Tidak dituliskan pada kamu. Tuhan datang seperti pencuri. Tadi Pak bilang hari tidak tahu tapi zaman bisa. Sekarang ini ayatnya zaman dan masa pun tidak. Lalu dia bilang, Pak, kalau baca ayat, baca Alkitab itu jangan lepas dari konteks. Pak hanya lihat, jangan lihat hanya ayat 1, ayat 2 berhenti di situ. Pak coba baca, lanjutkan ke ayat bawah. Saya ikut, saya baca. Ya, coba Nathan baca coba. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sapi bersalin. Seperti seorang perempuan yang hamil. Terus? Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Terus? 4. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu. Kamu tidak hidup dalam kegelapan sehingga hari itu tidak menimpa kamu. Yang pertama Pak, Yesus memang datang seperti pencuri. Tapi itu bukan untuk kamu yang hidup dalam kegelapan. Kita ini anak-anak terang. Kita tahu kalau orang yang hidup dalam kegelapan memang tidak tahu. Terus dia bilang begini Pak, contohnya Pak percaya tidak bahwa kita ini adalah mempelai wanita dari Kristus? Saya percaya. Sudah dipertunangkan dengan Kristus menurut Paulus. Pak percaya? Percaya. Nah, kalau kita ini tunangan Kristus menikah Pak, di mana ada orang mau kawin dengan tunangannya tapi tidak beritahu? Ya, tunangan mesti tahu waktunya. Makanya kita sebagai tunangan Kristus, kita tahu waktunya.
Kapan? Memang persis tidak tahu, tapi kita tahu masanya. Lihat ini, wanita hamil. Wanita hamil itu dia memang tidak tahu hari apa, jam berapa dia melahirkan. Tapi kira-kira bulannya dia sudah bisa perkirakan. Oke, saya tanya dia, saya bilang begini. Oke Pak ya, saya mulai dari ilustrasi Bapak. Orang ini kawin. Masa orang mau kawin dengan tunangannya kok tidak beritahu waktu? Jadi menurut Pak mesti tahu. Oke, Bapak percaya bahwa kita tahu tahunnya kedatangan Yesus ya, masanya, tapi hari dan jamnya tidak diberitahu. Tunangan mana yang mau nikah kasih tahu kita nikah tahun 2017, tapi hari apa dan jam berapa tidak tahu. Masa tunangan mau nikah hanya kasih tahu tahun? Mestinya kasih tahu dengan bulan apa, hari apa, jam berapa, di mana, itu kan mesti diberitahu. Kenapa Bapak bilang hanya tahu tahun saja tapi jamnya tidak? Dia bilang, loh nanti kalau kasih tahu jam Bapak bilang sesat lagi. Dia balik saya, loh pikirannya bagaimana? Analoginya bagaimana? Justru saya bertanya, Bapak memakai ilustrasi ini. Ilustrasi Bapak tidak relevan. Kedua, tak usah omong sampai terlalu jauh di bawah sini Pak. Sekarang Bapak bilang bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri itu untuk orang yang hidup dalam kegelapan, tapi untuk orang yang hidup dalam terang tidak. Sekarang Pak, saya suruh Pak baca ulang. Pak baca ayat 1. Pak, baca Pak. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara, Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepada. tidak perlu dituliskan pada. Saya tanya, saudara-saudara di sini siapa? Dia bilang saya tidak tahu Pak. Loh, sekarang saya sederhanakan begini, saudara-saudara di sini itu orang hidup dalam terang atau dalam gelap? Saudara-saudara tentang zaman itu tidak dituliskan padamu, jadi katamu ini sebagai kata ganti dari saudara-saudara. Baca terus ayatnya. Karena kamu sendiri tahu benar-benar Kamu sendiri, kamu ini masih sama dengan saudara-saudara. bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Terus ayat 3. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, Apabila mereka, berarti di sini ada dua grup orang. Orang pertama disebut saudara-saudara, orang kedua disebut mereka. Lalu ayat 4. tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan. Kamu saudara-saudara tidak hidup dalam kegelapan. Berarti saudara-saudara ini tidak hidup dalam kegelapan. Berarti ini hidup dalam terang. Terus yang kegelapan mana? Mereka. Ayat 7. Sebab mereka tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk. Nah, berarti mereka ini hidup dalam kegelapan. Tapi kamu saudara-saudara dalam terang. Jadi saudara-saudara ini adalah hidup dalam terang. Sekarang dia ulang ayat 1. Tetapi tentang zaman dan masa. Ayat 1. Tentang zaman dan masa. Saudara-saudara, Saudara-saudara orang yang hidup dalam terang tidak perlu dituliskan kepada. tidak perlu dituliskan kepada kamu orang yang dalam terang. Karena kamu sendiri tahu benar-benar Terus bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri. berarti hari Tuhan datang seperti pencuri itu berlaku bagi saudara-saudara. Dia mati di sini. Dia diam lama, tidak ngomong. Saya bilang Pak pakai ilustrasi macam-macam, tapi ayatnya eksplisit begitu Pak. Lah terus dia bilang Matius 24 ayat 36 bagaimana? Saya bilang iya. Pak itu Pak bilang bahasa aslinya itu hemera dan kora. Pasti Pak tahu itu bahasa Yunani dari Pak Paulus ya. Nah, sekarang Pak mesti tahu, saya ini belajar bahasa Yunani. Kata hemera, ya, itu punya arti tidak hanya satu, tapi lebih dari satu. Hemera itu pertama bisa memang menunjuk pada hari, tapi hemera itu juga bisa mengarah kepada zaman.
Saudara-saudara, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini nih, hari 24 jam atau apa? Itu bukan hari 24 jam, tapi kata Yunani yang dipakai hemera. Lalu saya minta lihat, coba baca 2 Petrus 3 ayat 3. Coba baca. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir. Ya cukup, pada hari-hari zaman akhir. Itu 24 jam Pak atau bukan? Dia mau bilang 24 jam bahaya, kan ada hari-hari zaman akhir. Itu bukan 24 jam. Tapi Pak tahu hari-hari di situ bahasa Yunani apa? Dia belum jawab, saya bilang itu hemera. Nah, berarti hemera bisa berarti hari 24 jam, bisa berarti zaman. Saya tidak tahu bahasa Yunani Pak. Ya, nanti Pak bawa, tapi kita catat, nanti kita akan kasih tahu Pak Paulus untuk bahas. Setelah itu, ya akhirnya saya kunci dia sampai tidak bergerak lagi di situ. Lalu akhirnya saya mau bersekutuan, jadi saya hentikan. Lalu saya mau berdoa. Pada waktu saya mau berdoa, sebelumnya saya bilang begini. Jadi silakan dibawa ke Pak Paulus Tribrata, dibahas sedapat mungkin apa tanggapannya, beritahu pada saya. Saya juga terbuka Pak. Saya ini bukan orang yang terlalu fanatik. Kalau memang nanti saya salah, saya berubah pikiran itu Bapak. Tapi kalau ternyata Bapak yang salah, Bapak mesti berubah pikiran. Nah, saya beritahu bahwa saya ini sering berubah pikiran juga. Pemahaman teologi. Dulu saya percaya keselamatan bisa hilang, tapi sekarang saya tidak percaya keselamatan bisa hilang. Lalu dia seperti kaget. Jadi Bapak percaya keselamatan tidak bisa hilang? Iya. Kenapa begitu? Saya mulai masuk. Dan saya mulai bikin penginjilan kepada dia. Beritakan Injil pada dia. Beritakan Injil pada dia. Setelah beritakan Injil pada dia, lalu sekarang saya mau berdoa. Pada saat saya mau berdoa, sebentar, saya tanya dulu. Bapak percaya Yesus Tuhan atau tidak? Jangan sampai kita berdoa, lalu dia tidak percaya Yesus Tuhan. Nah, lalu dia jelaskan, lalu saya masih ada pembicaraan sedikit lagi, injil lagi, lalu akhirnya berdoa. Pertemuan itu berakhir begitu saja. Tapi saya berharap bahwa, dan saya berdoa supaya dia pulang tidak tidur dan tenang. Ya, tidak tidur dan tenang. Kasihan memang mereka ya. Percaya Yesus datang tahun 2009 dan sudah bikin panitia penyambutan. Kedatangan Yesus tahun 2009. Ya, di Jogja sudah bikin panitia. Sangat disayangkan bahwa ada orang-orang seperti itu. Tapi jemaat mereka banyak katanya, banyak. Ya, itu sekedar kesaksian. Oke, ayat 1-12 selesai. Sekarang kita masuk ayat 13. Sebab itu, siapkan akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan padamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Sebab itu siapkan akal budimu. NSB menerjemahkan, karena itu sabukilah pikiran. Ya, ini Alkitab Indonesia bilang siapkanlah akal budimu. Tapi Alkitab bahasa Inggris bilang sabukilah. Sabuk ini sabuk, ikat pinggang. Ikat pinggang. Sabukilah pikiranmu. King James bilang, karena itu sabukilah pinggangmu. Jadi ini pakai dari kata lain akal budi itu dikasih ikat pinggang. Ya. Dalam ayat ini Petrus menggambarkan pikiran sebagai pinggang yang harus disabuki. Latar belakang kata-kata ini adalah pakaian orang timur yang longgar. Sehingga untuk bisa bergerak dengan cepat, maka bagian pinggang harus dilekatkan dengan sabuk. Jadi ini kan seperti cuma saja. Mau kegiatan ini mesti ikat pinggang kuat-kuat baru bergerak. Itu artinya siap. Lihat 1 Raja-Raja 18. Tapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Dia mengikat pinggangnya dan berlari. Jadi mau lari mesti ikat pinggang. 2 Raja-Raja. Maka berkatalah Elisa kepada Gehazi, ikatlah pinggangmu
bawalah tongkatmu di tangan. Jadi ikat pinggang, baru beraktivitas. Lukas 12:35, hendaklah pinggangmu tetap berikat. Artinya selalu siap. Karena itu dalam pulpit komentar dia bilang, menyabuki pinggang adalah persiapan untuk aktivitas. Mau lakukan sesuatu, ikat pinggang dan lakukan. Dalam ayat ini, penyabukan pinggang ditujukan pada pikiran. Jadi pikirannya yang disiapkan. Jadi artinya, pikiran harus ada dalam keadaan selalu siap untuk melakukan kewajiban tanggung jawab kita atau untuk menahan serangan, pencobaan dan ujian. Ini mesti siap senantiasa pikiran. Apa yang menyebabkan pikiran tidak siap? Calvin mengatakan, pikiran kita dipenuhi oleh hal-hal duniawi. Kalau terlalu banyak pikir duniawi, maka kita tidak siap pikiran di dalam aktivitas rohani, pelayanan dan sebagainya. Atau kekhawatiran. Khawatir terlalu banyak tentang hidup ini membuat kita tidak siap pikiran untuk melayani Tuhan, untuk beraktivitas bagi Tuhan. Ini menyebabkan kita tidak siap. Jadi kita harus melepaskan diri dari keduniawian dan membuang semua kekhawatiran. Buang semua pikiran kotor, pikiran yang duniawi, buang semua kekhawatiran, dan pikiran disiapkan untuk melayani Tuhan. Alexander Nisbet mengatakan bahwa pikiran atau perasaan yang dimaksud adalah keputusasaan. Ya, buang itu putus asa, rasa putus asa. Pikiran yang ditujukan pada hal-hal berdosa, selalu mikirnya yang berdosa terus, cabul dan sebagainya. Pikiran yang menganggap tinggi diri dan menganggap rendah orang lain. Pikiran yang duniawi dan senang dengan pesta pora. Nah, pikiran-pikiran ini merupakan halangan dalam bergerak atau melakukan aktivitas dan harus dibereskan. Kolose 3 ayat 1. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Jadi jangan terlalu pikir dunia terus, tapi lupa pikir di atas. Ya. C ada tindakan harus diambil oleh pikiran. Di sini kata untuk pikiran adalah dianoia, suatu kata yang menunjukkan berpikir melalui pertanyaan-pertanyaan. Istilah ini berurusan dengan penggunaan intelek dalam mencapai suatu pengertian tentang problem-problem. Orang Kristen tidak bisa berharap menyenangkan Allah jika dia tidak mau bekerja keras untuk berpikir. Dan ini pikiran yang diproses dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini berarti bahwa pikiran beraktivitas. Bagaimana saya bisa melayani Tuhan lebih baik? Ini berpikir. Bagaimana saya bisa memenangkan jiwa lebih banyak? Ini pikir. Bagaimana supaya saya bisa menyampaikan firman Tuhan lebih baik? Ini berpikir. Bagaimana supaya pelayanan saya ini jangan hanya ini saja, tapi berkembang, dinamis, penuh inovasi. Bagaimana? Ini mesti pikir. Nah, karena itu maka untuk melayani Tuhan semacam ini, pikiran ini perlu diperas sedemikian rupa, dikasih ikat pinggang siap untuk melakukan sesuatu. Komentar lain dari Adams. Penekanan yang besar pada pengalaman dan emosi yang membanjiri masyarakat barat dan banyak gereja-gereja Injil juga merupakan racun belaka. Maksudnya sekarang banyak gereja yang tidak melatih orang berpikir, tapi hanya pengalaman dan emosi. Yang penting mereka menyanyi sampai menyanyi dobel-dobel bolak-balik sampai emosi terangkat. Mereka rasa itu hadirat Tuhan sudah ada. Ciri dari membangkitkan emosi seperti ini adalah menyanyi bisa ulang balik 10 sampai 15 kali. Ulang balik itu saja. Kedua, musiknya monoton. Musiknya menjadi monoton. Seorang ahli psikologi mengatakan bahwa suasana trans, suatu trans, itu bisa terjadi kalau ada bunyi yang monoton. Jadi misalnya kalau gong itu dipukul dalam tempo waktu yang lama, orang bisa kesurupan. Pokoknya bunyinya mesti monoton. Biarpun dia berubah nada, tapi dia bolak-balik seperti itu. Itu penelitiannya begitu, seorang ahli psikologis itu. Nah, perhatikan bahwa
Dalam gereja-gereja karismatik misalnya, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, haleluya, oh haleluya, haleluya. Tapi pas juga tutut. Itu semua saudara rasa kalau waktu masuk begitu, bulu badan berdiri. Waktu bulu badan berdiri, orang anggap Roh Kudus sudah jalan. Salah saudara, itu bukan Roh Kudus itu. Itu efek psikologis ketika terjadi sesuatu yang monoton. Saudara, saya pernah dulu di pantai. Tiba-tiba bunyi azan maghrib berkumandang di langit. Saya coba duduk dan merenung, lalu mengarahkan saya menikmati azan maghrib ini. Dan bulu badan saya begini. Roh Kudus telah menjamah saya. Tapi setelah itu saya pikir, ini hanya karena faktor emosi. Lalu saya bisa merasakan sesuatu yang sebenarnya bukan karena wahyu ilahi atau apapun, tapi itu faktor emosi. Nah, banyak gereja terjun hanya pada faktor emosi ini, tapi intelek itu tidak. Nah, ini bahaya. Karena itu membimbing pada penafsiran kebenaran Allah melalui pengalaman dan bukannya penafsiran pengalaman melalui kebenaran Allah. Ciri dia orang-orang seperti ini adalah neo. Pak Pendeta mau khotbah bagaimanapun terserah, mau khotbah dari Roma, dari Korintus, dari mana terserah. Tapi masalahnya Pak Pendeta alami atau tidak? Saya ini alami langsung. Waktu saya berdoa, saya tidak rencana. Tiba-tiba saja dari kepala saya sampai kaki saya ini dingin seperti ada aliran listrik. Lalu saya mulai tergoncang, saya tidak sengaja. Terserah pendeta mau khotbah bilang itu sesatkah atau apakah terserah, tapi saya alami langsung. Jadi bagi dia tidak peduli khotbahnya atau firman Tuhan bilang apa, yang penting saya alami. Maka pengalaman menjadi standar. Ingat ya, kita tidak bisa pakai pengalaman. Mengapa? Karena pengalaman bisa dipakai oleh setan. Pengalaman bisa dipakai oleh setan. Kita kan belajar firman Tuhan. Orang mati, jiwanya kemana? Langsung surga atau langsung neraka? Tergantung dia beriman atau tidak. Tapi lalu ada orang bilang, terserah Pak Pendeta mau ngomong teori bagaimana, tulis buku bagaimana. Tapi saya lihat langsung kok. Pas hari 40, waktu cuci piring di belakang, lihat mama ada di pohon pisang. Pak Pendeta boleh teori, tapi saya lihat langsung. Loh, pertanyaannya adalah, apakah lihat langsung berarti bahwa memang orang mati ada di situ? Tidak bisakah ada kemungkinan bahwa setan memalsu bayang-bayang orang tua saya sehingga muncul sebagai mama di situ, padahal itu bukan mama? Tetap terbuka kemungkinan. Jadi jangan pengalaman yang dipakai untuk menilai kebenaran, tapi kebenaran mesti menilai. Saya kemarin hari Minggu ada orang dari Persatuan Doa Mana tuh hadir di gereja. Setelah itu mereka minta saya membawa dalam hari ulang tahun Persatuan Doa mereka, tanggal 5 Mei. Mereka minta saya bikin seminar. Seminarnya bicara tentang Roh Kudus dan penginjilan. Lalu saya tanya, ini arahnya mau kemana? Tolong kami Bapak, karena kami ini sekarang orang Persatuan Doa ini kan hanya penglihatan saja. Lalu kami bilang itu Roh Kudus. Ya, kira-kira bagaimana? Oh, ini bagus. Ini ya, bagus. Ya. Nah, jadi jangan terbalik ya. Kebenaran harus menilai pengalaman. Alkitab harus menafsirkan pengalaman. Alkitab tidak boleh ditafsirkan oleh pengalaman. Tentu saja pengalaman bisa menyebabkan dibutuhkan penafsiran yang alkitabiah. Itu selalu demikian. Tapi si penafsir harus mengembangkan hati nurani yang sangat sensitif dalam melakukan eksposisi. Si penafsir harus mengembangkan hati nurani yang sangat sensitif dalam melakukan eksposisi, dengan mana ia bisa datang pada sumur dengan ember yang kosong untuk mengambil air kehidupan yang murni. Banyak pemikiran, pergumulan mental atau batin dan sebagainya terletak di belakang kemauan seperti itu. Kata-kata yang bergaris bawah itu maksudnya adalah kita tidak boleh datang kepada Alkitab dengan sudah mempunyai konsep yang tetap. Karena dengan demikian kita akan memaksakan konsep itu pada Alkitab.
Itu namanya exegesis. Ada dua istilah di dalam hermeneutik, exegesis dan eisegesis. E itu adalah memasukkan, sedangkan X itu adalah mengeluarkan. Eisegesis itu adalah kita sudah punya pra-anggapan terlebih dahulu, satu teori lebih dulu. Karena kita sudah punya teori lebih dulu, maka kita tinggal cari ayat supaya cocok dengan teori kita. Tidak boleh. Yang dilakukan mesti exegesis. Buang semua pikiran, kasih kosong semua. Baca itu teks. Teks ajar apa? Terima itu. Waktu orang Toronto Blessing. Toronto Blessing itu tahu ya? Berkat Toronto itu di Kanada. Oleh seorang namanya Rodney Howard Brown yang memulai. Dia sudah ikut Tuhan, katanya sudah ikut Tuhan lama, tapi mengalami kesuaman rohani. Karena mengalami kesuaman rohani, maka dia berdoa, puasa, doa supaya Tuhan jamah dia. Tapi ternyata dia tetap tidak rasakan apa-apa jamahan Tuhan. Lalu akhirnya dia berteriak dengan keras, Tuhan, turunlah engkau dan jamahlah aku. Kalau engkau tidak turun dan jamah aku akan naik dan menjamah engkau. Waktu Rodney Howard Brown mengatakan demikian, menurut kesaksian dia, tiba-tiba dia merasakan bahwa seluruh tubuhnya seperti kena aliran listrik. Nah, lalu dia mulai berbahasa roh dan rebah dan sebagainya. Nah, setelah itu yang terjadi adalah tiap kali dia berdoa untuk orang, setelah itu dia tiba-tiba menangis. Habis menangis, sedih menangis, tiba-tiba perasaannya ada sukacita luar biasa sehingga dia ketawa. Dia tertawa terbahak-bahak berjam-jam. Lalu dikuasai lagi dengan perasaan sedih, dia menangis. Nah, setelah itu menariknya adalah tiap kali dia doakan orang, tumpang tangan orangnya tertawa. Tumpang tangan orang tertawa. Nah, maka mulailah gerakan tertawa ini, mulai dari kota Toronto menyebar ke hampir seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dan semua hamba Tuhan, ada banyak hamba Tuhan dari banyak negara, pergi ke Toronto, Kanada hanya untuk didoakan supaya dapat berkat tertawa ini. Ya, disebut Toronto Blessing. Maka di Bandung pernah dibikin Bandung Blessing dengan praktek yang sama. Itu masuk sampai Kupang. Ya, itu di gereja KT itu. Saya pernah hadir di sana, aku tertawa semua, heran. Belakangan baru saya tahu, oh itu Toronto Blessing. Ya, dia tertawa berjam-jam. Jadi mereka sudah mengalami tertawa terlebih dahulu. Sekarang orang tanya, apa dasar Alkitabiah tertawa begitu? Ingat, tertawanya sudah terjadi lebih dulu. Mereka tidak belajar Alkitab lalu menghasilkan tertawa. Tapi tertawa sudah pengalaman yang dialami. Nah, sekarang kalau orang tanya dasar Alkitab, mulailah buka Alkitab, carilah ayat sembarang yang penting bisa mendukung tertawa. Buka kena Mazmur 126. Pada waktu Tuhan memulihkan keadaan kita, mulut kita seperti orang-orang yang tertawa. Nah, ini ayatnya. Baca dukungan untuk Toronto Blessing, Mazmur 100. Pada waktu Tuhan berkata, Sarah, tahun depan engkau akan mempunyai anak. Lalu tertawalah Sarah. Oh, tertawa. Pokoknya semua ayat tentang tertawa. Itu artinya mereka sudah punya anggapan lebih dulu. Lalu cari ayat untuk mendukung. Itu namanya eisegesis. Ini sikap salah. Mestinya buang semua pikiran yang ada. Datangi Alkitab dengan pikiran kosong. Lalu belajar Alkitab, apa yang kita belajarkan. Itu baru isi. Ya. Kita harus datang kepada Alkitab tanpa konsep apapun. Atau kalau kita memandang Alkitab dengan sudah memiliki suatu konsep, maka kita tidak boleh memaksakan penafsiran Alkitab sehingga sesuai dengan konsep kita itu. Sebaliknya kita harus menafsirkan Alkitab dengan pikiran yang jujur dan adil tanpa dipengaruhi konsep tersebut. Dan kita harus mempunyai sikap yang siap mengubah konsep itu bila memang tidak sesuai dengan Alkitab. Baru dengan cara ini kita bisa melakukan eksposisi yang benar dan mengambil air kehidupan atau kebenaran yang murni. Tanpa itu kita tidak bisa dapat kebenaran yang sungguh. J. Adams, orang percaya yang menolak untuk berpikir, yang mengambil jalan yang paling sedikit halangannya, hanyut dengan orang banyak atau sikot, yang mengikuti perasaannya,
berdosa terhadap Allah. Kekristenan tidak menghargai kebodohan atau ketidaktahuan. Kekristenan tidak bertentangan dengan intelektual, dan hal itu ditujukan oleh sejarah. Jadi intinya begini, untuk melayani Tuhan, mau sungguh-sungguh, mau lebih giat melayani Tuhan, pikiran mesti dipakai secara maksimal. Makanya Pak Budi Asari datang, saya sudah minta beliau bikin pelajaran khusus untuk para penginjil. Jadi nanti saya minta 2 pertemuan, Pak Budi minta 4 pertemuan. Ya, tapi nanti kita lihat waktu. Hanya minta saya, penginjil Umi, penginjil Sonya, penginjil Noka, duduk sama Pak Budi saya. Latihan eksposisi. Ya. Kalau Pak Budi bilang eksposisi bagaimana? Saya bilang ya seperti yang Pak Budi biasa lakukan. Satu perikop kupas tuntas sampai habis itu bagaimana caranya. Ya. Dari Pak Budi minta 1 kali pertemuan 2 jam. Minta 4 pertemuan. Nah, itu berarti kita akan pakai itu. Maka saya minta para penginjil, ikatlah, sabukilah pikiranmu. Ya. Karena Pak Budi bilang, masalahnya ini bahasa Inggris bagaimana? Saya bilang, pokoknya yang penting kita ajar dulu, nanti kita terjemahkan. Merayap juga tidak apa-apa, yang penting kita tahu caranya dulu. Ya kan? Nah, lalu Pak Budi tadi baru telepon saya juga, dia bilang, apakah pelajaran itu hanya untuk hamba Tuhan di gerejamu? Atau dengan hamba Tuhan yang lain? Saya bilang, rencananya hanya hamba Tuhan di gereja. Dia bilang, kalau ada orang dari gereja lain, hamba Tuhan dari gereja lain mau ikut boleh. Nah, itu kelasnya pagi. Ya. Ya terserah, saya sekarang kasih kesempatan saudara kalau mau ikut. Ya. Kalau siapa mau ikut terserah, siap, sabukilah pikiranmu. Kita mulai. Ya. Loh, ini sungguh-sungguh belajar. Ya, belajar. Ya. Kalau saya sendiri kan sudah diajar berulang-ulang, ya. Nah, tapi saya tetap masih mau ikut lagi. Ya, supaya makin memperdalam kita punya kemampuan, ya. Terserah, nanti kalau siapa bebas tidak ada kerjaan mau ikut boleh. Ya. Kita dengan cepat saja, waktu kita sudah ini. Waspadalah. King James bilang waraslah. NIV bilang kuasailah dirimu. NSB bilang tetap waras dalam roh. Ada macam-macam arti. Artinya adalah pertama, harus berpikiran sehat. Tidak ada di bawah kontrol dari emosi. Ya. J. Adams mengatakan bahwa ini menunjukkan bahwa orang Kristen tidak boleh hidup dikuasai perasaan. Perasaan harus tunduk pada pikiran yang dikuasai kitab suci. Jadi ingat, perasaan ada, boleh dipakai. Tapi perasaan jangan mengontrol kita. Perasaan dikuasai oleh pikiran. Tapi pikiran dikuasai oleh kitab suci. Nah, kalau kitab suci menguasai pikiran, pikiran menguasai perasaan, kita akan apa? Ya, kita akan apa? Piopet. Semangat Kristen harus disertai pikiran, bukan kegembiraan yang meluap-luap dan ketidakteraturan. Jadi ingat ya, semangat boleh, tapi otak mesti jalan. Ya, ada banyak kebaktian sekarang yang penting semangat, tapi otak tidak jalan. Saya kayak gila-gila juga mereka, pokoknya itu antam saja. Ya. Saya dulu pernah ikut, pada satu ketika di kampus TAN itu ada camp. Biasa kalau mahasiswa pergi pelayanan pada akhir minggu, kampus dipakai camp. Nah, satu kali saya tidak pergi pelayanan, saya ada di kampus. Lalu ada grup pemuda dari mana, lalu mereka mulai acara KKM tuh pakai menyanyi lagu more, I want more. Itu saudara, saya sampai terbelalak melihat mereka punya. Mengapa? Karena naik di kursi, lompat dari kursi yang satu ke kursi yang lain, angkat kursi, more, oh more. Saya sampai pertama kali lihat, aduh. Nah itu sudah tidak kotak itu. Ya. Itu sama seperti saya cerita di Bali itu ya. Menyanyi, sedikit menyanyi sudah lama nih. Tapi mereka bilang, more, lagi ulang. Maka ini lagu diselesaikan sedikit satu more, ulang lagi. Wih, saudara bayangkan sampai kita menyanyi sampai do. Separuh orang keluar kalau terlalu lama menyanyinya. Kalau yang penting ada satu bilang more, ulang lagi. Tengah-tengah menyanyi, langsung sambung dengan samina-mina saya sampai heran, ada yang diwakil-wakil di lagu rohani puji-pujian, tapi ramai saudara.
dan diberi kesempatan siapa mau maju untuk goyang silahkan. Maka rame-rame pemuda maju di gereja. Aduh, saya sampai di gereja bagaimana? Akhirnya saya sudah kehilangan keinginan untuk khotbah model kayak orang model begini upaya. Tapi setelah itu saya pikir enak sekali menyanyi berjam-jam dengan firman Tuhan. Mau sedikit tidak, saya mau paling panjang daripada penyanyi tadi. Nah itu karena menyanyi sudah tidak pakai otak lagi. Semangat boleh semangat, tapi keteraturan itu penting sekali. Makanya kita pakai liturgi untuk membatasi semua kebebasan yang menjadi liar. Ya. Tapi ada catatan. Perlu juga dicamkan bahwa orang biasanya jatuh ke dalam ekstrem kiri atau ekstrem kanan. Karena orang karismatik dan Pentakosta biasa mempunyai emosi dan semangat tanpa pikiran. Maka orang Protestan biasa mempunyai pikiran pengetahuan tanpa semangat. Orang Pentakosta semangat luar biasa, tapi pikiran tidak jalan. Kita pikiran jalan, tapi tidak ada gairah sedikit ya. Nah makanya mesti digabung. Punya pikiran dan semangat itu kita akan maju. Saya tadi malam baru bilang dengan Om Nathan, kenapa ya orang-orang kalau sudah masuk aliran sesat biasanya sungguh-sungguh sekali. Sebelum mereka masuk aliran sesat mereka tidak sungguh-sungguh. Coba lihat orang Kristen biasa, mana ada pernah mau teliti kitab suci belajar bahasa Yunani? Tidak. Begitu dia masuk saksi Yehova, langsung dia belajar. Ini ada definit artikel kata theos yang pertama. Ada definit artikelnya, tapi kata theos yang kedua tidak pakai definit artikel. Kalau begitu, theos yang pertama tidak sama dengan theos yang kedua. Ini adalah hotheos, ini hanya theos saja. Kalau begitu, sang Bapa itu adalah sang Allah, tapi Yesus cuma Allah, bukan sang Allah. Kalau itu, Yesus itu Allah kecil. Coba tanya seadanya saksi Yehova, mereka tahu itu semua. Yang bilang Tuhan Yesus datang kali kedua juga, oh itu bahasa ininya adalah Hemera dan Hora. Mana pernah ada orang Kristen biasa-biasa tahu. Kita pemalas. Tapi nanti kalau sudah kena aliran sesat, sungguh-sungguhnya. Nah, saya tidak mau begitu. Karena itu saya bilang, saya mau ada di ajaran sehat. Tapi saudara mesti sungguh-sungguh. Waktu saya bicara dengan orang kemarin, dia bilang, ya saya pengetahuan saya tidak seberapa. Kan Bapak pendeta. Saya kan cuma jemaatnya Pak Paulus. Itu sama juga kalau jemaatnya Bapak hadapi pendeta saya. Ya tentu di bawah, saya bilang tidak. Di atas malah. Ya. Nah jadi pelajarnya mesti sungguh-sungguh. Pikirannya mesti disabuki dan sungguh-sungguh peras untuk ini. Memang capek. Saya ini terus terang kadang-kadang frustrasi kalau bikin khotbah. Kalau saya merasa hidup ini lebih tenang itu kalau hari Senin. Hari Selasa itu saya merasa hidup itu begitu damai. Tapi kalau dia mulai kena Kamis itu saya sudah pikiran. Ya, sudah pikiran sekali. Karena itu berarti ada pekerjaan maha berat yang saya mesti hadapi. Ya, tiap minggu begitu dan saya bilang, ini kalau tiap minggu begini saya bisa payah ini. Bisa mati muda kalau begini. Ya. Tapi setelah semua lewat saya jadi bersyukur ya. Hasil kerja keras itu akhirnya bermanfaat semua. Ya, bermanfaat semua. Bukan hanya untuk saya, tapi untuk orang banyak. Berarti pikiran mesti disabuki. Lihat poin C. Calvin menambahkan, pada waktu seseorang menerjunkan diri ke dalam hal-hal ini, hal-hal duniawi, dia pasti menjadi mengantuk dan bodoh dan melupakan alat dan hal-hal dan hal-hal. Letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan padamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Letakkan pengharapanmu seluruhnya. Ada dua macam terjemahan maupun tafsiran. King James bilang berharaplah sampai akhir. RSV dan NIV bilang tetapkanlah harapanmu secara penuh. LSB tetapkanlah harapanmu dengan sepenuhnya. Albert Barnes mendukung terjemahan King James dan menafsirkan bahwa kita tidak boleh menjadi lemah atau bosan dalam menghadapi pencobaan atau ujian.
dan tidak boleh meninggalkan pengharapan Injil, tetapi harus terus berharap sampai akhir. Ayatnya saudara baca sendiri, saya loncat ke bawah. Calvin memberikan penafsiran berbeda. Dia mengatakan bahwa terjemahannya adalah berharap dengan sempurna atau sepenuhnya, bukan berharap sampai akhir. Dan dia berkata bahwa selama pikiran kita masih dipenuhi hal duniawi, maka kita akan terombang-ambing antara Allah dan dunia, sehingga tidak bisa mempunyai pengharapan yang kokoh. Gilpert juga sependapat dengan Calvin dan mengatakan kita harus mempunyai pengharapan yang penuh dan tetap. Komentarnya kita lewatkan. Poin B, atas kasih karunia yang dianugerahkan padamu. King James, untuk kasih karunia yang akan dibawakan bagi. Gilbert mengatakan bahwa kata Yunani yang digunakan adalah peromenen, yang merupakan suatu participle dalam bentuk present. Karena itu tidak seharusnya diartikan menunjuk pada masa yang akan datang. Ia mengatakan bahwa kasih karunia adalah kasih karunia yang berkepanjangan, tidak henti-hentinya, makin lama makin besar. Kasih karunia yang diterima pada waktu kita pertama-tama kenal Kristus sebagai juru selamat, tapi lalu bertambah pada waktu kita bertumbuh dalam pengenalan terhadap Dia, dan akan dinyatakan secara luar biasa pada saat Kristus datang kedua kalinya. Jadi kasih karunia, kita percaya di sini kasih karunia dimulai bagi kita. Selama kita mengalami pertumbuhan iman, kasih karunia menyertai kita terus sampai kita masuk surga. Kasih karunia menyertai kita. Berarti saudara, hidup Kristen itu full kasih karunia. Puji Tuhan. Barclay bilang, bagi orang Kristen hal terbaik selalu akan datang. Dia bisa hidup dengan rasa terima kasih untuk semua belas kasihan pada masa lalu, dengan ketetapan hati untuk menghadapi tantangan saat ini, dengan harapan yang pasti dalam Kristus yang terbaik masa akan datang. Jadi masa lalu, masa kini dan akan datang. Yang baik akan datang. Pada waktu penyataan Yesus Kristus. Untuk kata penyataan, revelation, digunakan kata Yunani apokalipsis. Dan ini merupakan kata yang sering dipakai untuk menunjuk kedatangan Yesus. Jadi maksudnya adalah kasih karunia ini dianugerahkan pada kita sampai Tuhan Yesus datang. Kasih karunia tidak stop. Kalau kasih karunia berhenti di tengah jalan, ini ayat jadi salah. Jadi kasih karunia mulai dari kita percaya, kita bertumbuh sampai apokalipsis Tuhan Yesus datang kembali. Calvin, tujuan Petrus adalah memanggil kita mengatasi dunia ini. Untuk tujuan ini yang paling cocok adalah mengingat kedatangan Kristus. Karena pada waktu kita mengarahkan mata kita pada peristiwa ini, dunia ini menjadi disalibkan terhadap kita, dan kita disalibkan terhadap dunia. Jadi ujian boleh datang, pencobaan boleh datang, kesulitan boleh datang. Sadarlah, kasih karunia terus menyertai kita, tapi pengharapan akan kedatangan Kristus itu menjadi kekuatan bagi kita. Sampai sini pelajaran kita.